Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Kembali lagi ke series Maraton Saham IPO nih. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah saham yang dari namanya aja harusnya kalian tahu ya, bergerak di bidang usaha apa. Dan bagi yang sering nanya, apakah masuk ke daftar efek syariah atau enggak? Dari namanya kita udah tahu jelas ya, bahwa bir ini bukan termasuk dalam daftar efek syariah. Jadi bagi yang concern terhadap daftar efek syariah, bisa skip video ini atau boleh aja nonton tapi dijadikan insight aja karena udah jelas nggak masuk daftar efek syariah. Oke, langsung aja kita mulai dulu dari siapa pemilik dari bir ini. Bir ini dimiliki ataupun kepemilikan sahamnya itu dimiliki oleh yang pertama adalah Magdalena Warung dan yang kedua adalah PT Maju Minuman Minahasa. Nah, dari namanya kita udah tahu ya bahwa bir ini berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, untuk kepemilikan sahamnya sendiri ini nggak ada lock-up period ya. Jadi, ibarat kata pemilik saham yang lama itu mereka mau kapanpun buang sahamnya itu bisa-bisa aja. Tapi apakah nggak ada lock-up period itu berarti bahwa sahamnya jadi nggak menarik? Nah, tunggu dulu ya. Kita coba lihat dulu dari sisi aspek yang lain. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu ya dengan bir ini. Jadi, bir ataupun PT Jobubu Jarum Minahasa ini didirikan di Minahasa pada tahun 2018. Saat ini, bir memiliki izin kapasitas produksi alkohol terbesar kedua di Indonesia. Nah, bir sendiri memiliki izin produksi hingga 90 juta liter per tahunnya. Dan hingga saat ini, bir itu hanya memakai 5% izin produksinya. Dalam artian, bir di masa mendatang itu masih banyak banget peluang karena adanya izin ini. Lalu sebagai informasi tambahan, kalau misalnya kita bicara tentang minuman beralkohol, itu ada 3 kategori nih Sobat Maya. Ada kategori A, kategori B, dan kategori C. Untuk kategori A, itu kandungan alkoholnya adalah dari 0,1% hingga 5%. Lalu untuk kategori B, itu dari 5,01% hingga 20%. Dan kategori C, itu dari 20,01% hingga 55%. Dan bir ini boleh memproduksi dari kategori A hingga kategori C. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dari bir. Nah, bir sendiri memiliki posisi pasar yang kuat ya secara nasional. Jadi bir udah berada di 23 provinsi dengan 20.000 outlet. Nah, untuk produk dari bir itu hanya ada 3 ya untuk saat ini Sobat Maya. Jadi ada Daibak Soju, lalu ada bir dan juga coffee cap tikus, lalu juga ada Daibak Spark. Nah, untuk Daibak Spark ini itu adalah produk keluaran terbaru dari bir. Jadi, untuk penjualannya masih belum masuk ya di laporan keuangan. Tapi jika kita lihat, untuk penjualannya, bisa Sobat Maya lihat ya, Daibak Soju ini di 2019 cuma menghasilkan pendapatan sebesar 1,3 miliar, tapi di tahun 2020 langsung meningkat drastis menjadi 25 miliar dan di tahun 2021 menjadi 44 miliar. Ini adalah sebuah peningkatan yang sangat signifikan ya. Nggak tahu nih apakah karena demam Korea di Indonesia sehingga yang berbau-bau soju itu penjualannya juga ikutan meningkat. Melihat laporan ini, kita bisa tahu ya bahwa bisnis dari minuman beralkohol itu menggiurkan ya. Bahkan pada saat pandemi pun orang-orang ternyata enggak berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, lalu kita ke 3 faktor yang membuat industri alkohol ini menjadi menarik ya. Nah, jadi yang pertama nih Sobat Maya, industri minuman beralkohol Indonesia itu adalah salah satu pasar yang memberikan margin paling tinggi dari seluruh pasar minuman beralkohol sedunia. Jadi, untuk gross profit marginnya itu lebih dari 60% dan profit marginnya itu secara konsisten mencatatkan sekitar 23% dari tahun ke tahun. Ini margin yang besar ya. Dan ini diambil dari benchmarking ke industri yang sejenis, antara lain dari MLBI dan juga DLTA. Lalu faktor yang kedua adalah untuk menjadi produsen dalam industri ini, itu nggak mudah ya. Jadi entry barrier-nya itu sangat susah.
Karena pemerintah sendiri telah melarang diterbitkannya izin yang baru untuk memproduksi minuman beralkohol. Lalu yang ketiga, katanya cita rasa masyarakat Indonesia nih dalam mencicipi makanan dan minuman itu berbeda dengan cita rasa masyarakat Eropa. Nah, karena ketiga faktor ini membuat industri alkohol di Indonesia menjadi menarik. Nah, gimana nih Sobat Maya? Sobat Maya setuju nggak dengan pernyataan ini? Mengingat di Indonesia, itu mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Muslim ya. Yang tentu saja kalau minum minuman beralkohol itu sebenarnya dilarang. Coba Sobat Maya tinggalkan komentarnya di kolom komentar tentang hal ini. Lalu coba kita melihat kinerjanya dari bir ya, apakah beneran menggiurkan atau enggak nih untuk kinerjanya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih Sobat Maya, di tahun 2019 itu penjualan dari bir itu sebesar 17,5 miliar. Di tahun 2020 naik menjadi 25 miliar, walaupun ya harus kita ingat di tahun 2020 ini adalah tahunnya pandemi, tapi ternyata penjualannya masih bagus. Dan di tahun 2021 melonjak 2 kali lipat menjadi 51 miliar. Dan jika kita lihat, di tahun 2022 per 30 September aja penjualannya udah melebihi penjualan full year dari tahun 2021. Artinya emang prospek minuman beralkohol itu masih tinggi ya di Indonesia ini. Nah, tapi jika kita lihat dari sisi laba, ternyata di 2019 ini masih merugi ya untuk bir. Nah, tapi ini wajar sih ya, karena kan bir ini baru berdiri di tahun 2018. Jadi pas 2019 baru 1 tahun berdiri. Lalu di tahun 2020 bir itu udah mencatatkan profit sebesar 1 miliar. Dan di tahun 2021 profitnya naik 10 kali lipat menjadi 10 miliar. Dan most likely di tahun 2022 secara full year, laba dari bir ini juga akan mengalami peningkatan. Jadi kalau misalnya kita lihat trennya, untuk kinerjanya dari bir ini masih sangat menarik. Lalu kita ke bagian ekuitasnya. Nah, bisa Sobat Maya lihat ya. Di 2019 masih mengakumulasi kerugian. Di tahun 2020 kerugiannya udah makin mengecil. Dan di tahun 2021 saldo labanya udah profit ya, mencetak profit. Dan profitnya makin lama makin besar sehingga ekuitasnya juga makin membesar. Sehingga di 30 September 2022 ekuitas dari bir ini udah menjadi 46 miliar. Tentu saja ini juga karena adanya bantuan dari penambahan modal di setor. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 800 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 200 hingga 220. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO-nya bir ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 176 miliar. Lalu nantinya dana IPO tersebut akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 5,26% itu akan digunakan untuk belanja barang modal berupa tanah dari pihak ketiga di Semarang. Nah, adapun tujuannya itu untuk membangun fasilitas produksi perseroan. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 6,11% itu digunakan untuk membangun fasilitas produksi, di antaranya bangunan pabrik, infrastruktur, gudang bahan baku, dan gudang bahan jadi. Lalu sisanya nantinya akan digunakan untuk modal kerja ya, ataupun OPEX. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini cukup bagus. Sebagian digunakan untuk CAPEX dan sisanya untuk OPEX. Dan tentu saja untuk penggunaan dana IPO-nya ini berpotensi untuk meningkatkan kinerja dari BIR di masa mendatang. Lalu, underwriter dari IPO-nya BIR ini adalah AI ataupun UOB Kay Hian Sekuritas. Nah, AI ini udah sering banget mengawal saham IPO. Untuk IPO terakhir yang dikawal itu adalah ISAP. Nah, sayangnya untuk ISAP walaupun sempat di zona hijau, akhirnya ditutup di harga ARB ya. Tapi walaupun turun, akhirnya ISAP ini setelah ARB berjilid-jilid, arahnya juga berjilid-jilid sampai akhirnya berada di atas harga IPO. Nah, untuk AI sendiri itu sebenarnya kalau mengawal saham IPO menurut saya pribadi ya lumayan oke. Kalaupun ada saham-saham yang close di zona merah ataupun ARB seperti ENAK dan ISAP, nggak berapa lama kemudian dari setelah ARB berjilid-jilid itu rata-rata emang dinaikkan kembali harganya ya.
Jadi so far untuk AI ini menurut saya pribadi ya lumayan bagus dalam mengawal saham IPO. Lalu kita coba lihat valuasinya. Nah, kalau kita lihat valuasinya di tahun 2021, valuasi dari BIR ini sangat mahal ya. Namun di tahun 2022, valuasinya jadi lebih mendingan. PR-nya menjadi 59,68 kali dan PBV-nya menjadi 3,9 kali. Dengan harga 220 pada saat IPO, market cap-nya berada di 880 miliar. Nah, coba kita bandingkan dengan kompetitornya di sektor yang sejenis ya, yaitu DLTA dan juga MLBI. Kalau kita bicara secara pair, tentu saja BIR ini jauh lebih mahal ya dibandingkan dengan DLTA maupun MLBI. Tapi jangan lupa bahwa BIR ini baru berdiri di tahun 2018. Perjalanannya masih sangat panjang. Sementara dari sisi PBV, ya mirip-mirip lah sama DLTA. Dan kalau kita bandingin dengan MLBI, ya PBV dari BIR masih lebih murah dibandingkan dengan MLBI. Cuma bagi Sobat Maya yang belum tahu, MLBI ini itu ROI-nya itu 101%. Jadi ya kayak Unilever lah, PBV-nya mahal karena ya emang ROI-nya tinggi banget. Lalu dari secara market cap, kalau kita lihat DLTA 3 triliun, sementara MLBI 18,5 triliun, dan BIR 880 miliar. Jadi menurut saya pribadi masih ada potensi untuk kenaikan sih di masa mendatang ya. Bagi BIR ini mungkin mengejar kompetitornya. Karena potensi dari BIR ini menurut saya pribadi masih sangat besar. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama nih Sobat Maya. Bisnis bir itu bukan produk halal ya. Dan segmennya sebenarnya nggak luas untuk penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Namun, tidak dapat dipungkiri ya, bahwa margin usaha dari bisnis ini sangat menggiurkan. Dan entry barrier-nya untuk masuk ke industri ini sangat sulit. Sehingga kompetitornya nggak banyak. Sehingga hal ini menjadi peluang nih bagi bir untuk terus bertumbuh di masa mendatang. Terlebih, kelebihan dari bir saat ini adalah bir ini hanya memakai 5% izin produksinya, sehingga hal ini akan membuka banyak peluang di masa mendatang, baik untuk produksi sendiri maupun untuk berkolaborasi dengan pihak ketiga. Lalu untuk tujuan IPO-nya dari bir ini juga lumayan bagus ya, sebagian kecil untuk capex dan sisanya dipergunakan untuk keperluan operasional perusahaan yang tentunya akan mendongkrak kinerja dari BIR ini di masa mendatang. Lalu, kesimpulan yang kedua adalah valuasi dari BIR pada saat IPO itu sebenarnya cenderung mahal jika kita bandingkan dengan kompetitornya di perusahaan yang sejenis. Namun, kalau kita bicara secara market cap, masih ada peluang untuk bertumbuh bagi BIR. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO BIR ini adalah AI. Nah, AI ini cukup sering mengawal saham IPO. Secara track record, ada saham yang ditutup arah, ada juga yang ARB. Tapi bagi saya pribadi, kalau misalnya underwriter-nya itu AI, kalau misalnya kita pintar-pintar memanfaatkan situasi dan kondisi, itu kita tetap bisa cuan. Baik secara pre-IPO ataupun post-IPO. Jadi pintar-pintar Sobat Maya aja ya melihat peluang dan strateginya gimana nantinya. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Bagi saya pribadi, bir ini kayak masih balita nih Sobat Maya, tapi punya potensi untuk mengejar senior-seniornya. Cuma yang jadi masalah adalah emang valuasinya ya, yang cenderung agak mahal. Cuma kalau pada saat IPO, ya valuasi tersebut ya masih tergolong standar lah. Jadi untuk momentum jangka pendeknya menurut saya masih ada peluang untuk cuan. Lalu untuk jangka menengah dan juga jangka panjang kalau misalnya nanti ada peluang di harganya turun, ya itu juga kita bisa memanfaatkan momentum juga. Tapi yang jelas untuk jangka pendek, saya akan masuk nih di IPO-nya BIR. Tapi tentu saja seperti biasa ya, yang namanya saham, terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang nantinya akan order IPO-nya BIR, pastikan Sobat Maya juga melakukan order itu sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO BIR. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih bagi Sobat Maya yang
nggak concern terhadap daftar efek syariah dan mau membeli IPO-nya BIR. Bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, sekali lagi saya remind ya bahwa BIR ini enggak termasuk dalam daftar efek syariah. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Habis ini kita bahas IPO apa nih? Coba share di kolom komentar ya, kalian mau kita bahas apa untuk selanjutnya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.